kembali kita akan melanjutkan pelajaran yang sudah kita bahas kemarin mengenai bilangan bulat. Kali ini kita lanjutkan tentang bilangan asli. Namun sebelum kita membahas bilangan asli, yaitu bilangan prima, bilangan ganjil, bilangan genap, dan bilangan komposit, apa ini semua kita akan ketahui faktor dari suatu bilangan, karena ini penting ya. Karena ini penting untuk memahamkan apa itu bilangan prima, bilangan ganjil, bilangan genap, dan bilangan komposit. Kalau kita tidak tahu apa itu faktor, kita akan bingung memahami ini semua. Jadi kita pahami dulu faktor dari suatu bilangan. Faktor itu apa? Faktor itu pembagi. Jadi angka pembagi dari suatu bilangan itu faktor namanya. Seperti misalnya kita tulis di sini angka 6. 6 itu bisa dibagi suatu bilangan. Apa? 1. Karena 6 dibagi 1 hasilnya 6 ya. Kemudian selain 1 apalagi? 2. 6 dibagi 2 menghasilkan 3. Jelas 2 adalah faktor dari 6. 3 juga faktor dari 6. Kenapa? Karena 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, kemudian 6 adalah faktor dari 6 juga. Kenapa? Karena 6 dibagi 6 hasilnya adalah 1. Lalu kenapa 4, 5 ini tidak masuk dalam faktor dari 6? Karena 4 itu tidak bisa membagi 6. 6 dibagi 4 tentunya tidak bisa. Ya, tidak habis dibagi gitu kan. 5 juga demikian. Tidak bisa habis membagi 6. Maka 1, 2, 3 dan 6 itu merupakan faktor dari 6. 4 bukan faktor dari 6 karena tidak bisa membagi 6. Demikian pula 5 gitu. Jadi yang disebut dengan faktor itu dan ini 1, 2, 3, 6. Baik, selanjutnya misalnya selain 6 kita tulis di sini misalnya 12. Ayo kita sama-sama cari faktor dari 12. Apa? 1. Oke, 1. Kemudian 2. Oke, 2. 3 bisa? 3 bisa karena 12 dibagi 3 bisa ya. Dibagi 3 itu hasilnya 4. Kemudian 4 ya. Karena 12 dibagi 4 bisa ya. Habis dibagi hasilnya adalah 3. 5 bisa? 5 tidak bisa membagi 12, maka 5 bukan faktor dari 12. Selanjutnya setelah 5 apa? 6 ini merupakan faktor dari 12 karena apa? Karena 6 ini habis membagi 12. 7 tidak bisa karena 7 tidak bisa membagi 12. 8 juga tidak bisa ya. 9 juga tidak bisa. 10 tidak bisa. 11 tidak bisa. 12. Nah, ini adalah faktor-faktor dari 12 ini. Gitu ya. Jadi kita pahami dulu apa itu faktor. Selanjutnya setelah kita memahami apa itu faktor dari suatu bilangan, kita akan bahas di sini tentang bilangan genap dulu lah supaya mudah kita memahami bilangan genap. Bilangan genap itu apa? Tadi dikatakan bahwa bilangan asli itu terdiri dari angka 1, 2, 3 ya. Bilangan asli itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, yang dimaksud dengan bilangan genap yaitu bilangan yang dari bilangan asli ini habis dibagi 2. Ya, habis dibagi 2 yaitu itu disebut dengan bilangan genap. Mari kita perjelas angkanya berapa aja gitu bilangan genap. Kita perhatikan di sini 1, 2. 1 habis dibagi 2? Tidak. Jadi 1 bukan bilangan genap. 2 bilangan genap karena 2 dibagi 2 sama dengan 1, habis tidak ada sisa. 3 bilangan genap bukan ya kan, karena 3 tidak habis dibagi 2. 4 bilangan genap karena 4 habis dibagi 2. 5 bukan. 6, 8. Nah, ini mudah sekali. 10, 12 ini merupakan bilangan genap ya. 14, 16, 100 misalnya, 1 juta karena habis dibagi 2 dan seterusnya.
Jadi bilangan genap itu adalah seperti ini, bilangan yang habis dibagi 2 ya. Kemudian bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Bilangan ganjil ini kebalikan daripada bilangan genap, yaitu bilangan yang tidak habis dibagi 2. Artinya dia bersisa jika dibagi 2. Kalau 1 dia itu tidak bisa dibagi 2 ya, maka 1 merupakan bilangan ganjil. 2 itu masuk ke bilangan genap, nggak bisa. 3 ya, 3, 5, 7. Nah, sudah paham ya ini ya, sudah ada gambaran bentuk dari bilangan ganjil seperti apa. 9, 11, 13 dan seterusnya. Oke. Jadi yang sudah kita bahas adalah bilangan genap dan bilangan ganjil ini ya. Selanjutnya di pertemuan kita selanjutnya kita akan bahas mengenai bilangan prima dan bilangan komposit. Apa itu? 2 lagi ya, belum selesai. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Jangan lupa untuk ikuti pembahasan bilangan asli ini selanjutnya di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.